Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas EBIT secara fundamental. Sebagai catatan, EBIT adalah singkatan dari Earning Before Interest and Tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Nah, sebagai catatan tambahan, pada dasarnya ini merupakan format alternatif atau format analisis. Jadi tidak akan muncul di laporan keuangan secara formal. Sekali lagi, inilah format analisis. Nah, dalam video ini kita hanya akan membahas tentang EBIT saja dan tidak dikaitkan dengan EBITDA. Jika Anda ingin melihat kaitan antara EBIT dan EBITDA, bisa melihat pada video saya yang lainnya. Baik, kita akan melihat rincian dari EBIT. Sebagai catatan, bahwa istilah ini sudah sangat lama. Format ini memisahkan biaya operasional dengan biaya keuangan. Jadi interest dikeluarkan dari biaya-biaya yang lain. Maka dengan melihat EBIT, analisis akan mengarah kepada hasil yang diperoleh dari asetnya. Tidak dipersoalkan dari mana aset tersebut diperoleh. Apakah sebagian utang ataukah seluruhnya ekuitas? Kita hanya akan melihat aset menghasilkan EBIT dan tidak dilacak dari mana aset tersebut diperoleh. Sehingga di sini bunga belum akan dihitung. Oke, kita lihat di sini EBIT dikurangi interest sama dengan EBT, earning before tax, dikurangi pajak sama dengan earning after tax atau EAT. Aset akan menghasilkan EBIT. Kemudian dengan adanya utang, maka akan timbul beban bunga. Pengertian bunga di sini adalah bunga secara gross atau gross interest, tidak akan dikurangi dengan pendapatan bunga. Kita tahu beban bunga muncul dari keputusan pendanaan, sementara pendapatan bunga muncul dari kegiatan investasi. Oleh karena itu, memang kedua hal tersebut tidak perlu dijadikan satu. Dengan demikian, ketika perusahaan memperoleh EBIT yang sama, tetapi dengan struktur modal yang berbeda, maka earning before tax-nya akan berbeda, karena beban bunganya akan berbeda. EAT adalah untuk equity, jadi EBIT dipotong dua hal, interest untuk kreditor, tax untuk negara, ketemu EAT yang merupakan jatah dari pemegang ekuitas. Salah satu rumus ROI adalah EBIT dibagi dengan aset. Yang kedua, EAT dibagi dengan aset. Apabila dengan jumlah aset yang sama, kemudian dua perusahaan menghasilkan EBIT yang sama, maka ROI yang pertama akan sama. Tapi jika perusahaan yang kedua menggunakan utang yang berbeda dengan perusahaan yang pertama, maka ROI yang kedua akan berbeda. Karena jumlah potongan atas bunganya berbeda antara perusahaan pertama dan perusahaan yang kedua. Kita lihat apa manfaat dari penggunaan EBIT ini. Baik, yang pertama adalah rasio keuangan. EBIT margin, EBIT dibagi dengan sales, salah satu varian dari rasio profitabilitas. Yang kedua, EBIT interest coverage, kemampuan membayar bunga. Biasanya bank menggunakan rasio ini untuk mengukur kemampuan membayar bunga dari klien yang diberikan pinjaman. Yang kedua adalah untuk prediksi,
misalnya proyeksi laporan keuangan, bisa untuk analisis investasi, maupun valuasi yang berbasis pada free cash flow atau berbasis pada dividen. Sekarang kita akan lihat contoh perhitungan secara teknis. Ada sebuah perusahaan alfa dengan penjualan 2 juta, cost dan expense-nya dari COGS, operating expense, other income, dan interest expense seluruhnya 1450. Sehingga laba sebelum pajak 550, pajak 10%, dan akhirnya income after tax. Ini format laporan keuangan. Jadi secara akuntansi inilah format yang paling mungkin ditemui di laporan keuangan secara formal. Beban bunga masih jadi satu dengan kelompok cost and expense. Demikian juga dengan pendapatan lain-lain masih merupakan bagian dari cost and expense dalam pengertian yang sebaliknya, yaitu positif sementara expense negatif. Kemudian format EBIT sebagaimana adanya, jadi kita memindahkan interest, maka beban bunga dipisahkan, tetapi pendapatan lain-lain masih bagian dari EBIT, tidak dipisah. Jadi dalam hal ini, EBIT-nya baik yang core maupun non-core masih menjadi satu. Ini yang sering jadi pertanyaan, apakah pendapatan lain-lain dihitung dalam EBIT atau tidak? Kalau hanya sekedar memisahkan, maka dihitung. Tetapi jika kita melakukan evaluasi secara kinerja, maka definisi atas EBIT-nya bisa kita perketat. Contohnya lah pendapatan lain-lain tidak ikut dihitung, sehingga EBIT-nya lah hanya yang berasal dari operating saja. Ini dalam konteks pengukuran kinerja atau dalam konteks kita melakukan proyeksi yang mengabaikan other income karena alasan tertentu. Jika kita hanya mau menghitung EBIT saja, kita bisa menghitung dari bawah, yaitu EBIT sama dengan earning before tax ditambah dengan beban bunga, tanpa melihat bagian yang lainnya. Tetapi kalau mau melakukan prediksi laporan keuangan secara lengkap, kita akan menghitung EBIT-nya dari atas. Sebagai catatan akhir, secara teknis, perhitungan EBIT tidak sulit untuk dilakukan. Kita perlu memahami secara filosofis sebelum menggunakannya, supaya tahu arah dari penggunaan rumus atau definisi tentang EBIT. Sedangkan perlu atau tidaknya pemisahan dari core atau non-core income tergantung dari tujuan analisis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.